untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Katakan bahwa saat ini saat indah. Ku berhadapan denganmu Tuhan. Saat indah, oh haleluya Yesus. Berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh haleluya, haleluya.
sukacita Bapa jika kami boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami Bapa untuk melakukan ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Bapa yang baik untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami mempergunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Mari Bapa Engkau yang memimpin acara ibadah kami pada sore hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biar kuasa nama-Mu yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Bapa, layakkan kami Bapa untuk melayani-Mu, sehingga apapun yang kami naikkan dari tempat ini, itu masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk memulai ibadah pada sore hari ini, hanya di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Kita bersyukur sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menaikkan pujian penyembahan pada Tuhan. Kita naikkan pujian, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Puji dan hormat tinggikan namanya. Oh Yesus Raja. Oh sekarang nyatakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat tinggikan namanya. Oh Yesus Raja segala. Oh dipuji, dipuji dan hormat tinggikan namanya. Oh Yesus Raja segala, dipuji, dipuji dan hormat tinggikan namanya. Oh Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita boleh diberi kesempatan untuk menaikkan pujian dan hormat bagi Tuhan kita. Oh haleluya, haleluya. Senang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita bangga mempunyai Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita bangga memiliki Tuhan Yesus yang karena cinta kasih-Nya, Dia rela mengorbankan dirinya. Sungguh ku bangga Bapa. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan. Oh sekali lagi katakan, sungguh ku bangga Bapa. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila
Apa yang menyenangkan hati Tuhan adalah kita menaikkan pujian, persembahan, penyembahan kita kepada Tuhan. Layaklah Dia kita puji dan kita sembah. Karena Dia Bapa yang besar bagi kita. Besar kasih setianya bagi kita. Pengorbanannya di kayu salib. Itulah bukti kasihnya kepada kita. Bukti cintanya kepada kita. Hari ini kita mau menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Hari ini kita mau menunjukkan bukti kasih kita kepada Tuhan. Mari kita menyatakan kepada Tuhan, selama ku masih bernafas Tuhan, selama kami masih bernafas Tuhan, kami akan melayani, kami akan menyembah, dan kami akan memuji Engkau Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Bapa besar kasih setiamu. Bapa besar kasih setiamu. Katakan Bapa. Oh haleluya. Amin. Kau selalu menunjukkan kebaikan serta pertolonganmu. Hadapanku membalas kasih-Mu. Tetap melayani-Mu. Mau selalu menyembah-Mu, mau selalu memuji-Mu di setiap jalanku. Selamaku masih bernafas, merupakan pernyataan kita kepada Tuhan. Biarlah mulai hari ini kita mau meninggikan nama Tuhan, menyembah Dia dan memuji nama-Nya. Kita naikkan pujian ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan Bapa besar kasih setia-Mu. Besar kasih setiamu, tak pernah Kau lupakan diriku. Hadir-Mu selalu nyata di
Maha besar Bapa kami yang ada dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan, syukur, terima kasih. Waktu yang Tuhan berikan, kami boleh pergunakan untuk memuji dan menyembah Engkau, menikmati hadirat Tuhan di dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami, menyiapkan kehidupan kami untuk menerima semua kebenaran firman Tuhan. Kuduskan layakan kami, biar Roh Kudus menolong kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah raya kita hari ini. Ya, kita boleh bersama-sama memberikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhanlah yang layak, ya, dan kami menyadari, kita semua menyadari patut kita melayani Tuhan. Ya, selama Tuhan berikan waktu, kesempatan kepada kita. Bapak Ibu, hari ini saya Minggu tanggal 23 Oktober saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema akhir zaman. Mari kita buka Daniel pasal yang ke-12. Kita bisa membaca ayat 1 sampai 13. Pasal 12 ini hanya 13 pasal. Hanya 13 ayat. Ya, Daniel ini hanya 12 pasal. Ya, setengah dari pasal ini Daniel yang berbicara tentang keadaan akhir zaman, apa yang akan terjadi di hari-hari ini. Ya, saya membaca ayat yang keempat saja, atau kita membaca dari ayat 1 sampai ke-4 ya. Perikop di atas akhir zaman. Ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian orang mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk lamanya. Tapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidik dan pengetahuan akan bertambah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah satu penubuatan ya, di mana akan terjadi di akhir zaman. Dikatakan bahwa di hari-hari akhir zaman ini ya, banyak orang akan menyelidiki
ya, banyak orang akan memahami kebenaran, ya, firman Tuhan, ya. Bahkan dikatakan juga, ya, bukan saja pengetahuan pemahaman akan Tuhan, tetapi juga, ya, pengetahuan yang bertambah-tambah. Ya, hari-hari ini kita tahu perkembangan dunia yang semakin maju, ya. Kalau dulu ada namanya era, ya, apa itu, kalau era berburu, ya, ya. Ada sekarang istilah 50, ya. Dulu 10 itu era orang berburu, ya. Mereka mengenal tulisan. Terus ada era 20, ya. Era di mana masyarakat bertani, ya. Terus berkembang era 30, ya. Itu orang apa, industri, ya. Industri. Lalu, ya, ada namanya 40, itu apa, revolusi daripada industri, orang, ya, mulai berkembang, ya. Zaman industri orang pakai mesin, sekarang, ya, 40 mereka apa, mengenal komputer, ya, internet. Tapi sekarang semakin maju lagi, di mana orang hidup, ya, di dalamnya, ya, saudara-saudara. Rasanya terbegantung, saudara-saudara. Sekarang begitu mudah dengan perkembangan teknologi sekarang, ya. Orang, saudara, bertransaksi hanya dengan, ya, apa, lewat internet. Semua saudara-saudaraku yang kekasih bisa, ya, berbelanja, bisa apa, mengambil uang, ya, bisa melakukan transaksi. Saya dengar-dengar juga saudara-saudaraku, ya, ada apa, membeli tanah secara virtual, ya, tanpa sertifikat lagi. Mereka membeli bidang tanah ini, ya. Kalau saudara kenal itu Bitcoin, apa, ada lagi, ya. Itulah era sekarang, saudara-saudara. Itu sudah dinubuatkan, ya, jauh-jauh hari, ratusan ribuan tahun yang lalu. Daniel melihat, ya, ada perkembangan pengetahuan. Saya tahu juga nanti satu waktu juga, ya, dengan perkembangan ini Tuhan, ya, hari-hari ini juga, ya, dikatakan Injil sampai ke seluruh dunia. Lewat apa? Ini tadi, ya, ya, teknologi yang sekarang ini, sehingga orang, dulu saya katakan ketika anak saya katakan, ya, bekerja di rumah, jangan, kayaknya kurang afdol, ya, bekerja di rumah, saudara. Kayaknya kok kayak kerjaan nggak jelas gitu, ya. Tapi dengan pandemi akhirnya bekerja di rumah, ya, saudara-saudara, dari rumah lewat internet, ya, semua bisa dikerjakan, saudara-saudaraku. Ya, nanti juga firman Tuhan katakan, ya, kalau Injil sudah sampai ke seluruh dunia, Matius katakan, ya, kesudahannya, ya, Tuhan akan datang, ya. Bagaimana orang melihat, dikatakan semua bangsa akan melihat kedatangan Tuhan. Lewat apa? Ini, saudara-saudara, ya. Tentu dengan era ini, saudara-saudaraku, ya, tetapi, ya, anak-anak Tuhan semakin juga, ya, berkembang di dalam pengetahuannya akan kebenaran firman Tuhan. Di mana kita lihat di sini Daniel melihat akhir zaman ini, dikatakan ayat yang ke-1, akan ada suatu waktu kesesakan yang besar yang belum pernah terjadi. Ya, umat Tuhan pada waktu itu mengalami kesusahan. Mereka ditawan, ya, menjadi tawanan. Lalu mereka dipulihkan, kita tahu, ya, Yerusalem,
ya juga dijajah, ya dihancurkan oleh Roma, ya mengalami kesusahan. Tetapi dikatakan ada kesusahan di akhir zaman ini yang besar, lebih besar, belum pernah terjadi. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, dikatakan saudara-saudaraku bahwa ada satu tanduk, ya, yang akan keluar. Ya, ini berbicara satu kerajaan yang akan tampil nanti, yang akan menguasai. Dia akan membuat, ya, kesusahan itu. Inilah nubuatan tentang antikris yang akan menguasai. Ya, kesesakan itu, ya, kalau saudara membaca ayat 7, ada 3,5 tahun di mana dia berkuasa. Ya, sebelum Tuhan datang ada satu masa, 2 masa, ada setengah masa. Ya, itulah, ya, di mana zaman antikris berkuasa. Ya, kita tahu bahwa di dalam kitab Daniel ini, ya, setengah masa itu di mana semua korban dihentikan. Kapan? Setelah Yesus melayani 3,5 tahun, Yesus di atas kayu salib, semua korban dihentikan, ya, digenapi setengah masa itu. Nah, setengah masa nanti akan datang kesusahan yang lebih besar. Sekarang pun sudah dinubuatkan, saudara-saudara, ya, tanda-tanda akhir zaman ini. Ya, firman Allah katakan, ya, Daniel berbicara tentang hal-hal akhir zaman akan terjadi. Ada kesusahan yang dikatakan ayat 1, akan ada suatu waktu kesesakan yang besar yang belum pernah terjadi. Dan dikatakan juga ayat 2, dari orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan dibangunkan sebagian. Sebagian yang dibangunkan itu akan, ya, mendapat hidup yang kekal, tapi sebagian lagi kepada kengerian. Ini berbicara tentang ada satu waktu Tuhan datang, ada kebangkitan orang-orang mati. Orang-orang percaya hanya mengalami kebangkitan pertama. Ya. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan tubuhnya, ya, dari kematian di segala penjuru, dimanapun mereka berada, ya, dibangkitkan, diberikan tubuh kemuliaan seperti Yesus bangkit. Orang yang masih tinggal diubahkan mereka pun akan dibangkitkan. Itulah kebangkitan pertama waktu Yesus datang. Mereka akan bersama-sama dengan Yesus memerintah dan masuk ke dalam 1000 tahun damai. Nanti setelah 1000 tahun damai ada kebangkitan kedua untuk orang-orang fasik yang tidak mengenal Tuhan. Mereka diadili, langsung dimasukkan tadi, ya, ke dalam kengerian yang kekal, neraka. Saudara-saudaraku yang kekasih, tapi kita yang mengalami kebangkitan pertama tidak mengalami kebangkitan kedua. Kita setelah 1000 tahun damai, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Saudara-saudara, ini berbicara tentang akhir zaman, di mana Daniel melihat jauh. Ini nubuatan, saudara-saudaraku yang kekasih. Dikatakan ada kesusahan yang besar yang belum pernah terjadi. Ada kebangkitan orang-orang mati. Kita kembali ke dalam firman Tuhan. Ya, bagaimana sikap kita, saudara-saudaraku yang kasih? Biarlah kita seperti Daniel. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dikatakan orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab itu, kitab kehidupan,
Ketika kita percaya kepada Yesus, ada malaikat sorga bersorak-sorak. Nama kita tertulis di kitab kehidupan. Saudara-saudaraku, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, namanya tertulis, namanya terdaftar ya di dalam kitab ke surga. Dikatakan ayat 1 bagiannya, tetapi pada waktu itu ketika kesesakan itu bangsamu akan terluput ya. Istimewa di sini Mikael ya, pemimpin ya, datang memberikan ya pemeliharaan, perlindungan kepada umatnya. Begitu juga kita, saudara-saudara. 2 Korintus 1 ayat ke-1, 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, dari ayat 9 dulu. 2 Korintus 1 ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi kami hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Perhatikan ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah menyelamatkan kita. Firman Allah katakan Roma pasal yang ke-5, kita yang percaya kepada Yesus, lewat pengorbanan Yesus, Dia telah menyelamatkan kita, menebus kita, menyelamatkan kita. Dia telah menyelamatkan kita. Coba kita baca Roma pasal yang ke-5. Ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih kita sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Lewat kehidupannya, Yesus mati dan bangkit. Yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan, berpindah dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Nama kita tercatat di dalam kehidupan. Kita dikatakan 2 Korintus 1, ya, Dia telah menyelamatkan kita karena kita percaya kepada Yesus. Tetapi 2 Korintus 1 ayat yang ke-10 dikatakan, dan akan menyelamatkan lagi. Kita hidup di akhir zaman, ada kesusahan yang belum pernah terjadi, saudara-saudaraku. Tetapi Tuhan berjanji akan menyelamatkan lagi, saudara-saudaraku yang kasih. Meluputkan kita dari kesusahan yang besar itu. Tapi seperti Daniel, kita harus bertahan, ya, karena kesusahan, penderitaan itu menguji kita. Ya, coba kita baca Daniel pasal yang ke-12 itu ayat yang ke-10. Banyak orang yang disucikan, dimurnikan dan diuji, tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu memahaminya, tapi orang-orang yang bijaksana memahaminya. Firman Allah katakan tadi, Daniel pasal 12 ayat yang ke-4, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mempunyai kebenaran, yang hidupnya lurus, melakukan kehendak Allah. Dia adalah orang-orang bijaksana. Dia seperti dikatakan cakrawala, cahaya cakrawala. Dia bercahaya seperti bintang-bintang yang menuntun orang-orang, saudara-saudaraku, kepada kebenaran. Ya, seperti pujian kita boleh melayani Tuhan.
menjadi terang, membagikan terang, membawa orang kepada kebenaran. Dikatakan kesusahan yang besar itu akan menyucikan, memurnikan kita, menguji kita. Kita memahami akan ini. Kalau saudara baca terus ke bawah, ayat 13, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, engkau akan berisah dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu dalam kesudahan zaman itu. Mereka yang bertahan, mereka yang memahami, ya, seperti cakrawala, cahaya cakrawala bintang ini, orang-orang yang bijaksana ini, saudara-saudara akan beristirahat. Dikatakan, saudara-saudara, firman Allah katakan, Tuhan sudah menyelamatkan lewat pengorbanannya, tapi Dia akan menyelamatkan lagi dari kesusahan yang besar. Saudara-saudara, coba kita melihat di dalam Matius atau Lukas pasal 21. Lukas pasal 21 ayat yang ke-25, perikopnya di atas adalah kedatangan Tuhan, perumpamaan seperti pohon ara. Ayat yang ke-25, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan, bintang-bintang di bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkit dan angkatlah mukanya, sebab penyelamatmu sudah dekat. Ya, dengan peristiwa-peristiwa tanda-tanda akhir zaman ini dikatakan, ya, kalau itu terjadi, penyelamatmu sudah dekat. Ya, kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, kalau saudara bandingkan Matius pasal 24, ya, tanda-tanda, ya, akhir zaman ini, coba kita melihat Matius pasal yang ke-24. Ini kesusahan yang belum pernah terjadi di akhir zaman ini akan dialami, tetapi anak-anak Tuhan kalau bertahan, ya, tetap tahan uji dan yakinlah bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Istimewa satu waktu kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Matius pasal 24. Ayat yang ke-3. Matius dulu. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, katanya. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini. Ya, kita tidak persoalkan kapan datangnya, tetapi Tuhan pasti akan datang. Tetapi kita, ya, harus berjaga-jaga. Ya, hari-hari sebelum Tuhan datang ada kesusahan yang besar. Ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, dan akulah Mesias, dengan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, ada kelaparan, gempa bumi, berbagai tempat. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Ya, dikatakan pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Karena makin bertambah-tambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya,
tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahan. Firman Allah katakan dari dulu sudah ada perang, dari dulu sudah ada gempa bumi, dari dulu sudah ada kelaparan, dari dulu ada segala macam penyakit. Tapi kapasitasnya itu semakin bertambah-tambah seperti makin lebar. Kalau saudara baca kitab Wahyu, penuh dengan nubuatan tentang ya, kalau saudara membaca pasal yang ke-6, ya, dikatakan ya ketika anak domba itu membuka meterai, dia melihat, dikatakan seekor kuda putih dan orang menungganginya. Ayat yang kedua, memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini berbicara tentang saudara-saudara pekerjaan hari-hari ini. Seperti tadi saya katakan, pengetahuan bertambah-tambah, tapi pengetahuan akan kebenaran juga akan bertambah-tambah. Ya, ada kuda putih penunggangnya, ya, sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu maju dari kemenangan datang kepada kemenangan. Saudara-saudara, ini akan terjadi penginjilan, ya, besar-besaran hari-hari dengan pekerjaan Roh Kudus. Lalu ayat yang ketiga dan keempat dikatakan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, majulah seekor kuda lain yang namanya seekor kuda merah padam. Ayat yang keempat, orang akan menunggangi dikaruniakan akan mengambil damai sejati atas bumi sehingga mereka saling membunuh dan kepada. Ini berbicara tentang peperangan, ya, kuda merah, peperangan semakin bertambah-tambah. Dan dikatakan lagi ketika meterai ketiga dibuka, ayat yang kelima, ada seekor kuda hitam yang menunggangi memegang sebuah timbangan di tangan. Ayat 6, aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan kau rusakkan. Ada kelaparan, begitu mahalnya untuk membeli secupak gandum itu sedinar. Gaji orang sehari hanya beli untuk beras makan, saudara-saudara. Tidak cupak jelai sedinar, tapi jangan kau rusakkan anggur. Berbicara tentang ya Roh Kudus. Terus dikatakan yang keempat, ya, ada ketika dibuka, ini terus saudara-saudara, dari dulu sudah ada, tapi kapasitasnya sampai hari-hari ini semakin besar. Ya, dikatakan yang keempat, meterai dibuka, dikatakan ada seekor kuda hijau kuning, ya, kelabu, yang menunggangnya adalah maut dan kerajaan maut mengikutinya kepadanya. Diberikan kuasa 1/4 dari bumi ini akan membunuh, ya, dengan kelaparan, ya, dan sampar, saudara-saudara, sampar, saudara-saudara. Baru dihebohkan, ya, dengan pandemi ini, dengan virus. Saya dengar lagi udah karena orang udah jenuh kali terlalu, ya, dengar virus. Sekarang ada virus apa lagi, saudara-saudara? Heboh lagi katanya anak-anak ginjal akut, ya. Rasa-rasanya dulu kita anak-anak kecil minum sirup, ya kan, biasa-biasa aja, saudara-saudara. Ya, anak-anak saya dulu nggak suka pahit, ya, maunya sirup yang manis-manis. Sekarang katanya sirup itu membuat menjadi apa, ginjal, bukan aja orang dewasa, anak-anak ginjalnya dalam sekejap menurun, panas dingin, drop, mati, saudara-saudara. Waduh, saudara. Itulah saudara-saudara, kesusahan besar yang belum pernah. Kelaparan,
ya, dikatakan sampar, penyakit. Penyakit makin bertambah, obat makin bertambah. Itulah firman Tuhan, pengetahuan makin bertambah. Lalu dikatakan ada meterai yang kelima. Ya, ketika dibuka di sana, ya dikatakan ya ada jiwa-jiwa yang martir, mati syahid. Kalau saudara baca lagi meterai yang ke-6, itu berbicara tentang ayat yang ke-12, gempa bumi, saudara-saudaraku yang kasih. Tapi satu waktu dikatakan nanti kalau saudara baca meterai ke-7 ke-8, ya, ada pernikahan anak domba Allah, gereja dengan Kristus. Ya. Gereja disempurnakan, ya. Sebab itu gereja-gereja penting kita, ya, semakin kita memahami, ya, biarlah kebenaran firman itu menjadi kebenaran kita. Ya. Kalau sekarang kan di era 50 ini menjadi gaya hidup, ya. Teknologi itu menjadi gaya hidup, ya. Anak-anak sekarang di dompetnya jarang punya uang cash, semua ya pakai internet, transaksi pakai internet. Saya lihat lagi orang kalau berbelanja ngambil-ngambil, keluar dari pintu 5 juta belanjanya, udah nggak usah lagi gesek, nggak usah apa lagi, saudara. Itulah ya, IT berkembang 50. Saya katakan kalau 10 orang berburu dulu, mengenal tulisan. Kedua 20, era 20 pertanian, 30 industri, ya pakai mesin. 40 revolusi industri teknologi, orang mulai mengenal internet, komputer. Ya, sekarang lagi 50 gaya hidupnya, ya canggih. Saya pikir dulu mainan aja ya, mungkin juga kayak dulu kita nonton Star Trek begini-gini ini. Ya saudara, lewat canggihnya saudara tinggal gini. Pak Sian bilang pernah katanya ada TV yang tinggal selembar aja saudara-saudara. Saya belum lihat, mahal sekali katanya. Itulah perkembangan sekarang, gaya hidup semua nanti itu. Tapi Tuhan pakai juga, Injil akan sampai ke seluruh dunia. Saya pikir bagaimana orang melihat kedatangan Tuhan ini lewat sekarang ini, saudara-saudaraku yang berkembang sekarang ini. Sebab itu saudara-saudaraku, kita hidup di akhir zaman, kesusahan besar akan terjadi. Biarlah kita seperti Daniel, kita memahami akan kebenaran. Bukan saja ilmu, ya, pengetahuan, ilmu teknologi berkembang, pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan juga berkembang. Apa yang Tuhan sediakan hari-hari ini, biarlah kita tetap bertahan. Tuhan akan menyelamatkan. Dan kalau sobat baca lagi 2 Korintus pasal yang ke-1 ayat 10, Dia akan menyelamatkan lagi. Nah itu, dalam hidup kita ini ada peperangan, Dia menyelamatkan. Dia akan menyelamatkan lagi ini tadi dari kesusahan besar antikristus. Nah, sebab itu gereja Tuhan hari-hari ini semakin kita dipersiapkan menjadi gereja. Belum lagi saudara-saudara tentang kehidupan yang akan datang. Saya rasa tidak ada waktu, nanti kita akan berbicara lagi. Ada kebangkitan orang mati. Daniel melihat itu wahyu di dalam Daniel pasal 2. Selain kesusahan besar belum, dikatakan orang yang tidur akan dibangunkan, berbicara tentang kehidupan yang akan ada kebangkitan. Ya, Tuhan menolong kita, gereja Tuhan hari-hari ini perlu keseimbangan. Jasmani kita sehat, jiwa kita juga sehat, rohani kita juga sehat. Saudara-saudaraku, ya semakin kita ya memahami kebenaran, Tuhan menolong kita. Ya, biarlah kita tetap ya setia di dalam Tuhan, tetap kita memahami ketika segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, mau di dalam proses Tuhan itu memurnikan iman kita hari-hari ini.
Ya, Saudara, Tuhan menolong kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu tadi. Bapa besar kasih setiamu. Saya undang Ibu Gembala ke depan untuk berdoa buat kita dan berdoa untuk firman. Bapa, Kau selalu menunjukkan. Bapa, Kau selalu menunjukkan kebaikan serta pertolongan. Kebaikan serta pertolongan-Mu tak dapat ku membalas kasih-Mu. Bukan tetap melayani-Mu, bukan tetap melayani-Mu, ku selalu menyembah-Mu. Ku mau selalu menyembah-Mu, ku mau selalu memuji-Mu di setiap jalanku. Selama ku masih bernafas, masih bernafas, bukan tetap melayani-Mu, amin. Ku mau selalu menyembah-Mu, ku mau selalu memuji-Mu di setiap waktu. Saudara, biarlah selama Tuhan memberikan nafas dalam setiap kehidupan kita, mari pakai hidup kita menyenangkan Tuhan. Tuhan ciptakan manusia untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita berbakti kepada Tuhan. Dan segala yang terjadi dalam kehidupan ini membuat sebuah proses hidup ini untuk menjadi semakin sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Engkau lawat kami Roh Kudus. Engkau lawat kami. Kami tahu Tuhan, kami masih punya kesempatan. Dan kesempatan yang Engkau beri kepada kami Tuhan, kami mau berbuat yang terbaik buat Engkau. Oh, haleluya. Katakan, selama ku masih bernapas, ku mau tetap menyembah. Selalu melayani-Mu, dan tetap melayani-Mu, memuji-Mu Tuhan. Ku mau selalu menyembah, Haleluya. selalu memuji-Mu Dalam setiap jalan hidupku. Amin. Selalu
kan tetap melayanimu, mau selalu, mau selalu aku mau memujimu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama katakan, selama ku masih bernafas. Haleluya. Amin, amin. Ku mau melayanimu Tuhan. Selama waktu masih Engkau berikan kepada kami, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji Engkau selalu. Haleluya. Selama ku masih bernafas, ku akan tetap melayanimu, Yesus selalu menyembah, selalu menyembahmu, ku selalu memujimu setiap waktu. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Engkau sudah melawat kami dengan firman-Mu Tuhan. Ku percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau Roh Kudus sedang melawat kami satu persatu. Engkau sedang menyelidik kehidupan kami Tuhan. Biarlah hidup ini menjadi hidup yang berkenan kepada Engkau. Kami boleh menjadi gereja yang terus disempurnakan. Kami menjadi gereja yang terus disucikan, dikuduskan. Haleluya. Teguhkan iman kami. Kuatkan kami Tuhan. Untuk kami tetap bertahan dalam iman kami kepada Engkau. Supaya kami Tuhan Yesus mengalami betapa dahsyatnya hidup bersama dengan Engkau. Roh Kudus, jangan Engkau tinggalkan kami. Tinggal terus dalam hidup kami Tuhan. Kami berjalan di dunia ini, kami mampu karena ada Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terus Tuhan, untuk memperkaya pengetahuan kami tentang Engkau dan memperkuat iman kami kepada Engkau. Terus mengurapi hamba-Mu semua rahasia-rahasia Tuhan. Engkau singkapkan banyak-banyak Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan kepada kami umat-Mu yang belum mengerti ini Tuhan Yesus. Terima kasih, kami menikmati berkat Tuhan hari ini. Kami menikmati kehadiran-Mu hari ini Tuhan. Kami tahu berkat yang luar biasa sudah menjadi bagian kami. Engkau teguhkan iman kami. Engkau kuatkan kami Tuhan. Dan firman-Mu menghibur kami. Hidup kami tidak menjadi putus asa. Menjalani tekanan-tekanan yang ada dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan, semuanya mendatangkan hal yang baik bagi kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang pelayan-pelayannya. Tuhan, saatnya kami akan membawa persembahan kami. Apa yang akan kami lakukan hari ini Tuhan, boleh berkenan di hati Tuhan. Dan apa yang kami bawa menjadi persembahan kami, boleh bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami bekerja untuk meluaskan kerajaan Allah di lingkungan kami ini Tuhan. Balas semua jemaat dengan berlipat-lipat kali ganda.
Urapi pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan Yesus. Dengan mengucap syukur, kami berterima kasih banyak kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Nyanyi dengan iman. Tuhan ada bersama dengan kita. Oh haleluya. Puji Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita ulang lagu ini, kita dukung dalam doa buat Bapak Daud. Tuhan tolong, Tuhan akan pulihkan dan Tuhan sehatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Juga buat Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti secara online ingin dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyelamatkan kami lagi. Tuhan akan melindungi kami, menjaga kami, akan menolong kami. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang setia. Engkau adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kami. Kami adalah orang-orang yang percaya kepada Engkau. Sebagai anak-anak-Mu, kami ada di dalam perhatian, kami ada di oh Tuhan, di dalam Engkau. Tuhan, Engkau lihat semua keluh kesah permohonan, sakit penyakit, kekurangan, semua hal yang sedang dialami oleh umat-Mu. Hamba mewakili berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat keluarga besar almarhum Bapak Tony Lasut. Tuhan memberikan penghiburan kepada Ibu Erni, kepada anak-anak, menantu, cucu, semua saudara keluarga besar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kekuatan penghiburan kepada mereka. Kami juga berdoa buat Oma Ice, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah matanya, pulihkan kembali Tuhan. Juga kepada Bapak Daud, di dalam nama Tuhan Yesus, bagian tubuhnya yang sakit, di dalam nama Tuhan, Tuhan pulihkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Jemaat-Mu yang lain dalam keadaan sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya
boleh mengalami kebesaran kuasa Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan kekuatan yang baru buat kami. Biarlah kami hari-hari ini dapat bertahan, karena kami mempunyai pengharapan di dalam Engkau. Ada Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, segala rencana umat-Mu ke depan juga Tuhan menolong mereka. Pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan juga menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Rencana perayaan Natal kami tanggal 17, 18 di MDC Gadok di dalam nama Tuhan. Tuhan mendahului, campur tangan, seluruh panitia disehatkan, dan Tuhan mengadakan dana yang dibutuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami diberkati lewat acara perayaan Natal kami. Berkati hamba-Mu yang melayani hari ini, baik tim pemuji, song leader, singer, pemain musik, LCD, penerima tamu, menjalankan persembahan, semua yang mempersiapkan gedung ini dan ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan. Tuhan balas dan memberkati mereka. Tuhan menolong bangsa dan negara kami Tuhan. Berikan terus keamanan dan berkati ekonomi umat-Mu, anak-anak-Mu di dalamnya. Tuhan senantiasa pelihara sebagaimana janji Tuhan. Apapun yang kami hadapi ke depan, Tuhan menolong senantiasa. Berikan hikmat akal budi kepada pemimpin-pemimpin kami, tetap takut akan Tuhan. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri kabinet, aparat dari pusat sampai ke daerah, bersama dengan keluarga, mereka boleh takut akan Tuhan, diberikan hikmat menjalani pemerintahan ini. Ada anak-anak yang boleh menjadi terang dan garam. Komandan Pas Pampres bersama seluruh anggota sama keluarga mereka, Tuhan berkati, berikan hikmat dalam menjalankan tugas buat rahasia. Komandan, oh Tuhan, komplek Pas Pampres bersama staf dan seluruh anggotanya sama keluarga, Tuhan berkati. Kelurahan Tengah, oh RW RT yang ada di komplek ini, Tuhan berkati dan berikan hikmat roh takut akan Tuhan. Bangsa Tuhan, khususnya DKI, dimanapun kami berada, biarlah kami boleh senantiasa dijaga dan dilindungi. Berikan kepada pemimpin kami yang baru juga, PLT Gubernur kami Bapak Heru, berikan hikmat kebijaksanaan. Tuhan memberkati bersama seluruh timnya, bersama seluruh wali kota, kecamatan, kelurahan, semua. Tuhan Yesus yang ambil andil. Tuhan senantiasa berikan hikmat roh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan umat-Mu besar atau kecil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan. Biarlah janji Tuhan, tingkap langit dibukakan, dicurahkan lagi berkat kepada mereka semua. Bagaikan benih, mereka akan tuai lagi di bulan depan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita semua. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.